Sebelum memasuki materi inti, kalian harus tahu nih apa itu sih perpustakaan. Perpustakaan merupakan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya, yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu guna membaca, bukan untuk dijual. Pendapat ini dikemukakan oleh Bapak Sulistyo Basuki pada tahun 1991 tuh. Pada sebuah perpustakaan, pastinya memiliki peraturan yang harus ditaati oleh semua anggotanya. Yang pertama, dilarang membawa makanan dan minuman berasa. Hal ini dilarang karena ditakutkan jika tumpah ke buku perpus maka bisa menyebabkan kerusakan. Yang kedua, dilarang membuat kegaduhan. Maksudnya di sini yaitu usahakan untuk tidak berbicara dengan suara yang keras karena bisa mengganggu ketenangan dari pemustaka yang lainnya. Yang ketiga, mengembalikan buku dengan tepat waktu. Jika kalian telat dalam mengembalikan buku, maka bisa kalian akan dikenakan denda oleh perpustakaan tersebut. Maka dari itu, jangan lupa untuk mengembalikan buku ya teman-teman. Yang keempat, dilarang untuk membawa tas ke dalam perpustakaan. Yang kelima, ketika ingin pergi ke perpustakaan, sebaiknya menggunakan pakaian dengan rapi dan sopan. Yang kelima, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan keamanan, baik dalam lingkungan perpustakaan maupun di luar lingkungan perpustakaan ya teman-teman. Pastinya, dalam perpustakaan mempunyai tipe pengguna yang heterogen, apalagi dalam perpustakaan umum yang ada di perkotaan. Adapun 4 tipe kepribadian seseorang, yang pertama pragmatis, yang kedua melankolis, yang ketiga sanguinis, dan yang keempat koleris. Pragmatis ini mempunyai pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki, sederhana, mencari kedamaian, dan lebih banyak diam. Kemudian melankolis. Melankolis adalah tipe kepribadian yang memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Yang ketiga sanguinis. Sanguinis ini mempunyai pembawaan yang energik, ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun dan kapanpun. Yang keempat, koleris. Koleris ini memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Klasifikasi keluhan pemustaka atau pengunjung dalam perpustakaan. Yang pertama, ada mechanical complaint. Hal ini biasanya terkait dengan peralatan. Terjadi akibat ketidaknyamanan sarana dan prasarana yang ada, bahkan belum ada dalam proses kegiatan layanan yang berlangsung. Kedua, attitude complaint yang biasanya berkaitan dengan sikap, seperti sikap yang tidak mau mendengarkan, diacuhkan, tidak sopan, atau tidak mau membantu. Yang ketiga, service related complaint, terkait dengan pelayanan yang diberikan. Biasanya terjadi karena proses pelayanan yang lamban dan ketidaktepatan dalam melakukan pelayanan. Keempat, unusual complaint. Keluhan ini bersifat khusus. Dengan adanya keluhan pemustaka, perpustakaan dapat mengetahui dengan mudah kelemahan dalam penyelenggaraan layanan dalam kurun tertentu sebagai dasar untuk perbaikan. Bagaimana sih melakukan penanganan yang efektif untuk pemustaka yang komplain? Salah satu sarana yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan kotak aduan dan call center yang dapat dihubungi, di mana para pemustaka diberi kebebasan dalam menyampaikan ketidakpuasan mereka atau keluhan sekaligus dengan menyampaikan saran perbaikan. Yang kedua, melakukan komunikasi yang baik dengan pemustaka. Dari komunikasi yang baik akan kita dapati berbagai masalah yang dikeluhkan dari pemustaka dan bisa dicarikan solusi penanganannya dan evaluasi secara bersama. Yang ketiga, memberikan perhatian yang fokus dan tidak terbagi ketika pemustaka menyampaikan keluhan, seperti mendengarkan dengan baik dan lengkap. Jangan sekali-sekali untuk memotong atau menyela pembicaraan dari pemustaka, karena hal itu sangat berpengaruh dengan layanan yang Anda berikan. Yang keempat, dengan mengajukan permintaan maaf kepada pemustaka.
Yang kelima, dengan memberikan solusi atas masalah tersebut secara tepat dan cepat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.